Martial Peak 3601. Hanya saja Ice Heart Valley tidak memiliki banyak murid, dan medan perangnya sangat luas. Jadi dia belum pernah melihat siapapun dari Ice Heart Valley sejak saat itu. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar bertemu lebih dari selusin dari mereka. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa di samping wanita dewasa itu ada lebih dari selusin rekan muridnya. Semuanya mengenakan pakaian yang sama dan menggunakan teknik rahasia yang sama. Aku bisa mengumpulkan bunga dulu. Sandman tersenyum tulus. Dengan suara berderak ringan, rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul, diikuti oleh aura kematian. Rambut iblis pasir ini berdiri tegak saat dia secara naluriah jatuh ke tanah, ingin melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin dia telah disergap. Saat dia jatuh, Sandman punya waktu untuk menyelidiki situasinya. Matanya mengikuti sumber suara dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat bahwa tubuh rekannya yang berdiri di sampingnya beberapa saat yang lalu telah terpotong menjadi dua oleh serangan yang tidak dapat dijelaskan. Lukanya benar-benar rata, dan darah daging gelap menyembur keluar seperti air mancur. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Diam-diam dia bersukacita bahwa dia telah bereaksi dengan cepat. Jika tidak, dia akan menderita bencana besar. Namun, sebelum pikiran ini terlintas di benaknya, pupil Sandman menyusut saat jejak rasa sakit tiba-tiba menyebar dari dadanya dan dimenki di tubuhnya tiba-tiba menjadi lamban. Mendarat di tanah, dia tidak berhasil melarikan diri ke tanah. Melihat ke bawah, dia melihat darah merembes keluar dari dadanya, diikuti oleh ledakan energi yang mengirim setengah tubuhnya terbang ke udara. Jadi, aku juga menderita. Bagian atas tubuhnya terbang keluar sementara bagian bawah tubuhnya berdiri di tanah. Saat visi Sandman terdistorsi, dia melihat sesosok tiba-tiba menyerbu ke dalam formasi pertempuran. Raja Iblis tingkat tinggi. Orang yang datang adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Dimenkinya kaya dan murni. Dan dia tidak terlihat terlalu tua. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti kilat. Dia memegang pedang yang sangat besar di tangannya saat sosoknya berputar seperti angin puyuh di sekitar medan perang. Kemanapun dia lewat, ras iblis dilemparkan ke dalam kekacauan. Ratusan pembudidaya ras iblis sama rapuhnya dengan kertas. Dan kemanapun pedangnya menunjuk, pembudidaya ras iblis akan meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tidak meninggalkan satu mayat pun. Suara berderak itu sepadat kacang yang digoreng. Menerima penguatan yang begitu kuat, para pembudidaya manusia yang terperangkap di tengah terkejut dan gembira. Mereka semua bergegas maju untuk membantu membunuh musuh, menyebabkan cahaya artefak mereka tiba-tiba menjadi cerah. Ras iblis tidak punya cara untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Demon Rache di sekitarnya telah benar-benar musnah. Hanya pada saat inilah sosok seperti kilat itu stabil dan berdiri di depan iblis pasir, membawa milion sword di bahunya saat dia melihat ke bawah. Iblis pasir tidak mati. Selama hati iblis tidak dihancurkan, mereka tidak mati. Kelangsungan hidup ras iblis bukanlah lelucon. Sebagai Raja Iblis, iblis pasir secara alami tidak bisa mengolah hanya satu hati iblis. Bahkan jika dia dipotong menjadi dua, dia masih bisa bertahan. Jika diberi waktu, dia mungkin bisa pulih. Tidak hanya iblis pasir ini tidak mati, tetapi Raja Iblis sebelumnya juga tidak mati. Tetapi keduanya menderita kerugian besar. Saat mata mereka bertemu, iblis pasir bingung. Mengapa? Dia tidak bisa mengerti mengapa Raja Iblis pangkat tinggi ini akan menyerang rakyatnya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ras manusia yang memiliki pengkhianat. Kapan ras iblis memiliki pengkhianat? Terlebih lagi, itu adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai menyeringai padanya dan menebas dengan milion sword-nya. Langsung membunuhnya tanpa meninggalkan satu bagian pun dari tubuhnya. Raja Iblis lainnya, yang masih berjuang di ambang kematian, juga tidak dapat melarikan diri dari bencana ini dan dengan cepat mati. Setelah berurusan dengan dua Raja Iblis, Yang Kai berbalik dan tersenyum pada ratusan orang di belakangnya. Apakah kamu baik-baik saja? Alih-alih menangis air mata syukur dan bersorak seperti yang dia bayangkan, beberapa ratus orang semua menatapnya dengan bingung. Master Realm Kaisar yang memimpin memasang ekspresi waspada saat dia diam-diam mengedarkan Kaisar Ki-nya.
Inten artefak pedangnya berfluktuasi dengan liar saat dia bersiap untuk bertarung kapan saja. Melihat Yang Kai menoleh, Master Realm Kaisar bahkan dengan gugup menelan air liurnya sebelum berteriak, "Dao Heavenly Demon." Yang Kai mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya dari kultivator Kaisar Realm ke wanita dewasa di sampingnya, Fan Xin. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak dapat mengenalinya. Tetapi dia merasa dia tidak salah ingat. Dia adalah Fan Xin. Ketika Bing Yun telah terperangkap di laut kekosongan soliter alam rahasia selama 3000 tahun, dia telah mendirikan paviliun hati es. Fan Xin adalah diaken yang direkrut Bing Yun di laut kekosongan soliter. Dan setelah melarikan diri darinya, Fan Xin dan Liu Xianyun telah dibawa ke lembah hati es. Pada saat itu, Fan Xin telah menjadi pembudidaya tahap Dao Sos Orde ketiga. Tetapi sekarang dia masih menjadi pembudidaya tahap Dao Sos Orde ketiga. Meskipun wilayahnya tidak berubah, kekuatan sumbernya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Penglihatan Yang Kai tidak buruk, dan dia tahu bahwa dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam kaisar. Namun, untuk menerobos ke alam kaisar, dia harus pergi ke pengasingan untuk memahami. Sekarang perang antara dua dunia berkecamuk. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengasingkan diri? Kali ini, jika bukan karena persenjataan ilahi Yang Kai turun dari langit, nasibnya akan suram. Mendengar Yang Kai memanggil namanya, Fan Xin mau tidak mau tercengang. Karena dia mengenalinya, dia pasti seseorang yang dia kenal. Selain itu, sosok Yang Kai memberinya perasaan yang akrab dan suaranya juga sangat akrab. Sebuah nama segera muncul di benaknya. Tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya dan bertanya dengan ragu. "Kamu adalah..." Baru sekarang Yang Kai ingat bahwa demonikinya telah menutupi tubuhnya dan wajahnya agak buram. Mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bisa melihat penampilan aslinya. Jadi dia dengan cepat menyebarkan ki iblisnya untuk mengungkapkan penampilan aslinya dan tersenyum. "Ini aku." "Kakak Yang." Mata indah Fan Xin berbinar saat dia memanggil dengan waspada. Selusin murid di sekitarnya juga berteriak kaget. Jelas mengenali Yang Kai. Mustahil untuk tidak mengenalinya. Ketika Yang Kai masih di domain utara, dia sering mengunjungi Ice Heart Valley. Dan dari waktu ke waktu, dia akan pergi ke Ice Heart Valley. Banyak orang telah melihatnya dan tahu bahwa dia menikah dengan murid terakhir Patriark, Su Yan. Terkejut, Fan Xin hendak melangkah maju untuk berbicara. Tetapi Master Realm Kaisar di depannya tiba-tiba mengangkat pedangnya dan berteriak, "Tunggu." Yang Kai melirik kultivator Kaisar Realm tetapi tidak marah. Dalam waktu singkat ini, dia mengerti mengapa pihak lain memiliki ekspresi waspada di wajahnya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, dia tidak berbeda dari iblis. Kewaspadaan pihak lain tidak dapat dihindari. Dan jika Yang Kai dalam situasi ini, dia juga akan waspada. Apalagi pihak lain. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai memberinya senyum ramah. Meskipun budidaya pihak lain hanya di alam Kaisar Orde pertama, karena mereka telah bertarung melawan ras iblis bersama, mereka adalah kawan. Ketika mereka baru saja bertarung sampai mati, mereka bahkan tidak memohon belas kasihan dan bahkan membela rekan-rekan mereka. Jelas bahwa karakter pantang menyerah mereka layak dihormati. Siapa orang ini? Apakah penjaga kanan mengenalnya? Kaisar Realm menatap Yang Kai sambil diam-diam mengirimkan suaranya ke Fan Xin. Tepat ketika Fan Xin hendak mengatakan yang sebenarnya, dia tiba-tiba ingat bahwa identitas Yang Kai saat ini tidak tepat di Star Boundary. Jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, beberapa tahun yang lalu, Yang Kai telah diburu oleh Kaisar Agung Darah Besi dan Li Wei. Dan dia adalah pengkhianat yang telah mengkhianati Star Boundary. Pada saat itu, masalah ini telah menyebabkan kegemparan. Dan semua orang di Star Boundary mengetahuinya. Karena itu, Istana Surga Tinggi Wilayah Utara telah ditutup. Dan tidak ada tanda-tanda murid Istana Surga Tinggi dalam perang besar antara dua dunia. Tepat saat dia merasa bermasalah, suara Yang Kai terdengar. "Tidak apa-apa. Jawab saja apapun yang dia minta padamu. Ketika saya kembali kali ini, saya akan pergi menemui Kaisar Agung." Baru saat itulah Fan Xin menghela nafas lega. Karena Yang Kai berani bertemu Kaisar Agung. Sepertinya dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Setelah berita pengkhianatan Yang Kai terhadap Star Boundary menyebar,
Tidak peduli apa yang dipikirkan sekte lainnya. Semua murid lembah hati es merasa bahwa ada lebih dari yang terlihat. Sekarang tampaknya ada lebih dari yang terlihat. Jika tidak, bagaimana Yang Kai bisa memiliki keberanian untuk kembali dan bertemu Kaisar Agung? Dengan izin Yang Kai, Fan Xin memberitahu dia identitasnya. Kaisar Rilem segera menghirup udara dingin. Matanya melebar saat dia menatap Yang Kai. Mengingat kekuatan Yang Kai baru saja ditampilkan, dia berpikir bahwa rumor itu benar. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mendengar bahwa Master Istana Surga Tinggi yang terkenal ini telah menjadi iblis dan mengkhianati Star Boundary. Tetapi sekarang sepertinya itulah masalahnya. Jika dia tidak menjadi iblis, bagaimana dia bisa memiliki ki iblis? Ini agak sulit. Tidak dapat disangkal bahwa Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia juga seorang iblis. Kaisar Rilem ini tidak tahu bagaimana menanggapi Yang Kai. Tapi segera, dia mengerti. Berdasarkan metode Yang Kai gunakan untuk membunuh ras iblis, jika dia benar-benar ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Jadi tidak peduli seberapa waspada mereka, itu akan sia-sia. Karena dia hanya membunuh ras iblis dan tidak membahayakan ras manusia, kemungkinan dia masih memiliki Star Boundary di hatinya. Berpikir demikian, Kaisar Rilem segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi, Tuan Istana yang telah tiba. Tuan tua ini adalah Tuan Gunung 100 teratai Gunung Han Zengking. Atas nama kita semua, saya berterima kasih kepada Palace Master yang karena telah menyelamatkan hidup saya." Yang Kai tersenyum dan membalas gerakan itu. "Bukan apa-apa. Sekte Master Han terlalu sopan." Han Zengking sedikit mengangguk. "Kami masih memiliki urusan militer yang harus diperhatikan. Jadi tidak nyaman bagi kami untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Kami akan pergi sekarang." Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi dengan beberapa ratus ras manusia. Itu adalah fakta bahwa Yang Kai telah mengkhianati Star Boundary. Dan bahkan Istana Surga Tinggi telah disegel. Meskipun dia telah menyelamatkan hidup Han Zengking hari ini, Han Zengking tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Yang Kai. Paling-paling, ketika mereka bertemu di medan perang di masa depan, dia akan menemukan kesempatan untuk membalas budi ini. Melihat ini, Fan Xin membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah dimelototi oleh Han Zengking, dia hanya bisa menutup mulutnya dan menatap Yang Kai dengan meminta maaf. Biasanya, dia akan mampu membela Yang Kai. Tetapi sekarang di medan perang, mereka berada di bawah perintah. Dan Han Zengking adalah pemimpin tim ras manusia ini. Tidak ada yang bisa menolak kata-katanya. Jika tidak mereka akan dihukum oleh hukum militer. Yang Kai tersenyum ringan. "Jika Tuan Gunung Han ingin pergi ke sana, saya khawatir itu tidak akan berhasil." Setelah mengambil beberapa langkah, Han Zengking berhenti dan berbalik. "Apa? Apakah Palace Master yang memiliki instruksi lain? Jika kamu punya, silakan berbicara terus terang. Selama itu tidak merugikan kepentingan Star Boundary atau merugikan rekan senegara Star Boundary-ku, Han ini akan melakukan apa saja. Menyelamatkan hidup seseorang setara dengan menyelamatkan hidup seseorang. Dan kebenaran ras seseorang setara dengan kebenaran ras seseorang." Meskipun kultivasi Han Zengking hanya di alam Kaisar Orde Pertama, dia dapat dengan jelas membedakan keduanya. Bersambung.